akan diturunkan lagi atau di breakdown lagi menjadi dokumen perencanaan yang namanya RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah, di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa inilah kegiatan setiap tahun anggaran berjalan dimasukkan program-program kegiatan yang akan dijalankan di desa. Jadi ada dokumen yang namanya RPJMDes selama 6 tahun, diturunkan lagi dari 6 tahun itu diturunkan setiap tahun. Nah, dokumen tahunannya itu namanya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa. Di situ kegiatan-kegiatan akan muncul setiap tahunnya, dan di situ juga akan muncul anggaran-anggaran secara akumulasi, secara bulat, belum secara rinci. Misalnya seperti ini, ada kegiatan Karang Taruna, bunyinya mungkin pelatihan jurnalistik ataupun pelatihan kewirausahaan. Di situ juga muncul anggarannya misalnya sebesar 5 juta, itu ada. Setiap tahun anggaran dokumen setiap tahunnya modelnya seperti itu. Nah, dari rencana kerja pemerintah desa itu diturunkan lagi atau dituangkan lagi yang di dalam Sugerawu Pak Endung. Nah, di dalam dari RKP itu tadi, dokumen per tahun itu tadi diturunkan lagi yang namanya menjadi APBDes, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Nah, ini sahabat-sahabat harus tahu bagaimana nanti mengelola bagaimana ikut serta dalam mendampingi kegiatan pengelolaan keuangan di desa. Jadi sebelum muncul yang namanya uang itu pasti ada yang namanya perencanaan. Kegiatannya apa sih? Yang dibutuhkan apa, kemudian baru muncul biayanya berapa. Nah, ini urutannya adalah dari dokumen ada proses perencanaan, kemudian masuklah ke dalam proses penganggaran di dalam APBDes ini. Di dalam APBDes ini ada yang namanya RAB, Rencana Anggaran Belanja. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa, sahabat-sahabat itu bisa melihat atau bahkan merinci kegiatan. Misalnya tadi untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan apa saja yang dibutuhkan. Nah, di dalam RAB itulah muncul semua. Ada belanja makan minum, ada honor narasumber, mungkin ada perlengkapan yang diperlukan. Ini proses sering yang ada di desa. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang aturan, saya tidak akan berbicara banyak tentang teori, tapi saya akan berbicara apa yang ada di desa sebenarnya. Nah, dari dalam RAB itu nanti yang akan dilaksanakan oleh yang akan dilaksanakan. Jadi setiap penganggaran, setiap kegiatan itu ada yang bertanggung jawab. Kalau di bahasa penganggarannya itu namanya PK, pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan itu ialah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dijalankan, baik dari penganggarannya, pelaksanaannya, dan pertanggungjawabannya. Siapa pelaksana kegiatan? Pelaksana kegiatan adalah orang yang diambil dari perangkat desa. Perangkat desa ada kasih dan ada kaur, kepala urusan. Nah, ini yang akan menjadi pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Kita ambil contoh soal saja, itu kegiatan Karang Taruna. Kegiatan Karang Taruna itu pasti di RAB ada PK-nya. Siapa yang akan menjadi PK di perangkat? Nah, itu akan bekerja sama dengan Karang Taruna untuk melaksanakan kegiatan itu. Semua ini saling berkaitan. Karena apa? Dalam sistem penganggaran yang ada di desa, semuanya adalah sifatnya partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif jelas. Desa mau menyusun anggaran untuk kebutuhan posyandu, untuk kebutuhan kader, untuk kebutuhan Karang Taruna. Kalau tidak ada keterlibatan elemen di dalamnya seperti kader, ibu posyandu dan sebagainya, bagaimana mungkin bisa menyusun sebuah RAB sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing bagian. Nah, seperti itu. Nah, mungkin
kayak posyandu mungkin biasa menganggarkan untuk kegiatan makanan tambahan untuk balita. Berarti kan harus koordinasi dengan yang bersangkutan. Partisipatifnya salah satunya di sini. Jadi tidak bisa perangkat desa langsung menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian Karang Taruna yang sering yang hari ini kita hadapi, mungkin sebentar lagi menjelang Agustusan, kan tetap ada yang namanya koordinasi antara pihak Karang Taruna dan pihak pemerintah desa untuk memperingati 17 Agustus. Kita mau mengadakan kegiatan apa, kebutuhannya apa, kemudian muncul anggarannya berapa, kan seperti itu. Nah ini proses partisipatifnya di situ. Pasti ada proses perencanaan yang akan dijalankan untuk membuat sebuah anggaran. Selanjutnya ketika anggaran itu sudah terbuat, sudah disepakati bersama, berarti tinggal proses pelaksanaan. Nah, proses pelaksanaan ini akan ada unsur yang namanya akuntabel atau bahasanya tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran. Bahwa anggaran yang sudah disepakati, anggaran yang sudah dibuat, ini semua harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Pasti akan timbul pengeluaran mungkin yang kadang tidak ada di RAB. Nah ini yang perlu ada kesepahaman bersama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Menggunakan anggaran, apa yang sudah dianggarkan itu harus terlaksana. Dan apabila terjadi ada kebutuhan yang di luar anggaran itu, ya ini yang harus disepakati bersama. Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang di luar RAB tapi tanpa sepengetahuan dari unsur panitia ataupun yang lainnya. Ini akan menjadi hal yang riskan dalam proses penganggaran, bahkan ya tidak ada rasa tanggung jawab untuk bagaimana menggunakan anggaran tersebut. Dan itu juga menjadi sebuah transparansi atau keterbukaan. Kegiatan Agustusan Nangaring-Ngarang Kemiri misalnya, kegiatannya apa baik sih, RAB-nya berapa, masyarakat juga punya hak untuk tahu berapa anggarannya dan digunakan untuk apa saja. Jadi ketiga ini menjadi saling berkaitan, dan mengelola uang negara tidak seperti mengelola uang swasta, karena berbicara desa pasti berbicara uang negara. Berbicara uang negara pasti ada pertanggungjawabannya. Duit desa ini kemarin saya baru di Bumdesma itu baru ada kedatangan dari provinsi. Nek duit negara itu, nek duite orang kanggo nang rekening tok ya ditakoni bisa jadi masalah. Nek dienggo orang sesuai aturan juga bisa lebih jadi masalah. Ini uang negara. Kalau uang kalau uang swasta dia mengeluarkan apa adanya, real, butuh rokok, butuh waiter dan sebagainya, ditulis apa adanya nggak masalah. Tapi kalau uang negara, semuanya harus dikeluarkan itu harus sesuai dengan perencanaan. Apabila tidak sesuai dengan perencanaan, harus ada musyawarah yang di situ tertera berita acara untuk bagaimana mengubah penggunaan anggaran tersebut. Nah ini harus dipahami bersama. Jadi jangan sampai kita menilai desa bahwa gue duitnya kayak gini, tapi kita nggak tahu kenapa bisa mempunyai alasan seperti itu. Nah inilah pengelolaan keuangan desa yang harus sahabat-sahabat ketahui. Jangan sampai kita merasa orang yang berada di dalam lingkaran pemerintah desa, baik dari segi kelembagaannya, kita menilai bahwa mungkin ada indikasi permainan desa, tapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah ini, karena desa hari ini dituntut benar-benar harus transparan. Makanya di aplikasi sistem keuangan desa itu adalah aplikasi yang dibuat oleh BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan insya Allah kayaknya online. Sekarang sudah online, dan semua di situ tertera, baik dari perencanaannya, kegiatannya apa saja, rinciannya apa saja. Nah, ini menjadi pengetahuan bersama untuk sahabat-sahabat bahwa uang negara, pengelolaan keuangan desa memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi nek ngomong SPJ. Nah ini kadang-kadang SPJ
yaitu apa namanya, ketika anggaran Karang Taruna turun dan sebagainya. Nah ini kan juga butuh waktu untuk bagaimana menyelesaikan SPJ. Ya tidak hanya Karang Taruna sebenarnya, kegiatan fisik dan lain-lain sebagainya. Nah ini harus dipertanggungjawabkan, karena dalam 1 tahun anggaran berjalan. Nah, 1 tahun anggaran berjalan ini berarti dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini 1 tahun anggaran berjalan yang ada di desa, dan semuanya saling berkaitan, semuanya memiliki kewajiban yang sama, dan semua harus sama-sama mengerti apa yang ada di desa, bagaimana kegiatan di desa. Ketika itu sudah teranggarkan kegiatannya, apakah sudah berjalan atau belum, sasarannya seperti apa, dan pertanggungjawaban dari kegiatan itu seperti apa. Jadi kita yang ada di sini, saya pun masih belajar sampai hari ini tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa, bahwa kita tidak bisa semata-mata menyalahkan, tidak semata-mata kita bisa membenarkan bahwa dengan cara mengelola uang seperti ini adalah benar dan salah, itu tidak. Karena dalam pengelolaan keuangan desa itu sudah diatur dalam regulasi dari Undang-Undang Nomor 6 PP 43 yang berubah menjadi PP 47, kemudian secara Permendagri ada Permendagri Nomor 113 dan ada Permendagri Nomor 20, yang semuanya itu diatur secara jelas bagaimana pengelolaan keuangan desa. Tapi pada prinsipnya adalah pengelolaan keuangan desa ada 3 poin yang harus menjadi dasar secara umum. Yang pertama adalah partisipatif, kemudian akuntabel dan transparan. Ini yang apa namanya harus menjadi pegangan teman-teman, bahwa ketika teman-teman datang ke desa ingin menanyakan, sebenarnya itu hak panjenengan untuk menanyakan, jane kegiatan desa A pembangunannya dalam tahun ini berapa sih uangnya, sumbernya dari mana. Itu hak kita untuk punya hak untuk bertanya seperti itu. Karena perlu saya sedikit sampaikan, sumber anggaran yang ada di desa itu tidak hanya satu. Yang pertama adalah PAD, jelas pendapatan asli desa. Yang kedua adalah dana desa, ini yang bersumber dari pusat. Yang ketiga adalah alokasi dana desa, ini adalah sedikit saya sampaikan, ini ada alokasi dana desa ini adalah sumbernya dari APBD, dana 10% dari dana alokasi umum yang ada di APBD kabupaten. Kemudian ada bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, kemudian ada bantuan keuangan dari provinsi, dan semuanya ini ada regulasinya untuk penggunaannya. Jadi tidak semerta-merta uang yang masuk ke desa itu bisa disamakan semua kegiatannya, itu tidak bisa. Ini yang perlu dipahami. Jadi ngesu nek sama manajemen dari usul kegiatan nang desa kok ternyata nggak bisa, dengan alasan, dengan argumentasi karena kode program yang ada di desa itu tidak masuk. Jangan bisa memahami itu. Bukan berarti desa tidak mau menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan panjenengan, tapi desa juga harus bisa menyiapkan kegiatan lebune nang ngendi men bisa dianggarkan. Seperti itu. Ini jadi apa namanya? Bukan semata-mata semua kegiatan harus masuk bisa dianggarkan. Ya memang kalau bicara nuwun sewu dimasukkan dalam tanda kutip, dititipkan A, B, C dan sebagainya. Ya bisa. Tapi apakah dari awal kita harus belajar seperti itu? Kan tidak. Jadi dalam pengelolaan keuangan desa memang apa namanya perlu berhati-hati, perlu kewaspadaan, dan ketika kita mau menyampaikan argumentasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa, kita juga pun harus berhati-hati. Dan tadi desa itu sumbernya banyak. Mungkin yang fisik-fisik bangun itu mungkin bisa dari dana desa, kemudian dari bantuan keuangan provinsi. Yang Karang Taruna, kemudian yang apa, kalau yang posyandu, kemudian kader-kader itu bisa dari dana desa. Dan penggunaannya itu pun sudah ada regulasinya sendiri, sudah ada aturannya sendiri. Jadi kita tidak bisa semerta-merta bagaimana kita mau menggunakan anggaran tersebut. Lah, bagaimana nanti sahabat-sahabat bisa masuk dalam ranah
untuk bagaimana bersama-sama membangun desa. Kita sadari bahwa uang yang masuk ke desa itu juga uang kita semua. Uang yang masuk ke desa adalah uang kita semua, yang uang itu nanti akan dikelola oleh masyarakat, oleh pemerintah desa. Dan kita sebagai orang, sebagai warga masyarakat juga punya hak untuk terlibat dalam proses pembangunan. Meskipun di situ nanti ada panitia-panitia dan sebagainya, secara teknis seperti itu. Tapi kita punya hak untuk bagaimana mengawasi, bagaimana kita bisa melihat prosesnya. Sebenarnya jadi ini bangun dalan, dalannya dawane pirang meter, ambane pirang meter, kandele pirang senti. Jelas punya hak untuk tahu. Dan bagaimana mengawasi bagaimana prosesnya agar bagaimana kualitas bangunan itu bisa kualitas bangunan itu benar-benar bisa maksimal. Itu menjadi bagian dari jenengan terlibat dalam proses pembangunan di desa. Tidak hanya pembangunan secara fisik, tapi bagaimana pembangunan secara peningkatan SDM. Ketika dalam desa A ternyata pemudanya punya kemampuan yang berbeda-beda, jangan terus dipinggirkan. Tapi bagaimana harus dirangkul, disengit ya orang masalah, yang penting jalan. Seperti itu. Jadi hari ini kita harus bangun bahwa ketika hari ini kita tidak berdiri, kita tidak bangun, kita harus kalah dengan orang-orang yang selalu menganggap bahwa diri kita adalah orang yang tidak layak untuk membangun desa. Tinggalkan saja bahasa-bahasa itu. Hari ini kita bahwa persoalan salah atau benar itu orang lain yang menilai. Tapi ketika kita punya niatan untuk bagaimana membangun desa, wis duwe niat bisa apik. Persoalan pelakunya anak salah, anak keliru, itu hal yang wajar wong bocah nom. Karena gitu. Tapi kita tetap harus punya sikap tawadu, sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Bukan berarti ketika kita musyawarah ada nada tinggi kemudian kita dianggap tidak. Kita juga punya idealis sebagai seorang pemuda. Dan makanya mulai hari ini saya berharap bahwa teman-teman sahabat-sahabat yang ada di sini mulai ayo kita bersama-sama gabung ke desa. Jenengan nggak punya struktur apapun di desa, jenengan nggak terlibat apapun di desa, Karang Taruna orang dan sebagainya, nggak apa-apa. Ketika jenengan datang ke desa atas nama masyarakat, jenengan mau menanyakan jadi kegiatan desa apa sih, itu hak jenengan. Tidak ada yang bisa melarang bahwa sampai nggak punya hak untuk tanya untuk itu. Itu hak jenengan untuk bertanya. Dan saya sampai hari ini masih berkomunikasi dengan beberapa sekdes, dengan beberapa bendahara di desa untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Meskipun saya bukan pendamping desa, tapi karena efek 2014-2015 lalu, mereka masih sering komunikasi bagaimana menyusun melaksanakan pengadaan barang dan jasa, bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dana desa, bantuan keuangan Banprov. Ini saling berkaitan. Sampai saat ini saya masih berkomunikasi dengan beberapa teman yang ada di desa. Jadi saya berharap dengan adanya forum ini ada semangat yang mulai muncul dari sahabat-sahabat semua untuk bersama-sama membangun desa Panjenengan. Jangan pernah takut salah, karena nggak ada yang namanya kebenaran datang tiba-tiba, tidak ada. Nggak ada yang namanya benar-benar oke benar tambah harus lebih baik sekarang melakukan salah, besok lebih baik daripada sekarang merasa benar ngesuk disalahkan orang gelem. Nah ini sih repot ya. Makanya monggo bareng-bareng kita bersama-sama membangun desa kita, menggali potensi-potensi yang ada di desa kita, dan kita menjadi bagian desa kita sehingga desa kita bisa menjadi desa-desa yang benar yang maju. Terima kasih karena pemateri sudah tahu, beliau nggak nulung, beliau juga salah satu kakak kelas saya di IAIN Kebumen, juga sama-sama di PMI dulu. Saya juga di IAIN, tapi alhamdulillah semester 5 saya mengundurkan diri. Nah ini insya Allah mau meneruskan, tapi nggak tahu di mana ini, belum ada rekomendasi untuk kuliah lagi. Terima kasih. Banyak kata saya yakin dalam hal menyampaikan saya banyak kesalahan dan kekeliruan.
Semua karena atas dasar kebodohan dan kekurangan saya. Apabila ada benarnya, semuanya itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.